Soalnya kalau di Jawa sana ya terus terang lah, kita petani ini setengah mati lah kita Ya, mau harus dapatkan. nyangkul gitu ya. Ya bukan masalah untuk nyangkulnya atau apanya mas, ketika kalau kita sudah tanam gitu kan, sudah waktunya panen, nggak ada harganya sama sekali. Oh gitu. Itulah Kalau yang di sana buat ya. orang jadi pergi merantau gitu. Lah pokoknya kangen rasanya mas. Kangen ya Iya. pulangnya. Yang paling dirindukan di Wonosobo sekarang ini apa? Selain keluarga. Apa makanannya atau apa? Kalau makanannya juga iya mas, tapi yang paling membuat saya pengen betul pulang nih suasana pas lebarannya itu, Suasana pas lebaran. yang tidak bisa saya lupakan. Tidak bisa tergantikan dengan apapun ya. Iya. Oke, Sobat Survivor dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang bersama Mas Bejo ya. Iya. Mas Bejo, dan di sebelah sana ada Mas Paijo ya. Tapi kali ini kita mau wawancarai Mas Bejo dulu nih. Iya. Ya, gimana kabarnya Mas Bejo? Alhamdulillah baik. Iya, sudah. Dan cuma ini dalam keadaan susah ya sekarang ini. Tetap Ya, baik ya, semangat lah terus semangat. ya. Saya tahu Mas Bejo ini adalah profesinya di Kalimantan ini sebagai sopir ya Mas ya. Sopir Kalau truk. ya sopir truk biasanya ya, membawa barang dari pelabuhan dengan Mas Paijo. Paijo juga. Hmm. Kadang kalanya juga kalau malam saya ngurut Ngurut ya. ya. Oke. Lebih cepat. Nah, ini menarik ini. Jadi datang dari Jawa, Iya. selain profesi sebagai supir juga, kalau di kala senggang juga mijat Iya, ya, untuk mendapatkan uang tambahan. Iya. Baik. Karena- Sudah berapa tahun Mas dari Jawa Mas? Kalau dari Jawa mungkin dari 2012 saya. 2012. Iya. Umur berapa waktu itu? Umur Merantau ke Kalimantan. 18-17. Oh, 17 ya. Mm-mm. Itu memang kepikiran merantau kenapa kemarin Mas? Habis selesai Tertarik sekolah atau gimana? dengan apa? Teman aja sih, begitu banyak yang datang ke sini, makanya Oh, gitu. saya tertarik untuk datang ke Kalimantan. Menantang ya, lebih Ya, menantang gitu. memang ya. Oke. Dari Wonosobo. Sobo. Masih ingat bagaimana kehidupan di Wonosobo kemarin Mas? Masih ingat mas? Apa itu? Apa yang paling diingat? Dingin. Itu yang nomor satu. Terus Susah kita apa? tidur memang. Sering ke Dieng juga kemarin. Sering. Oh gitu ya. Dari rumah ke Dieng masih jauh. Itu sekitar 1 jam lah. Oh 1 jam naik Paling motor. lambat lah, ya. Paling lambat itu. Jadi biasa makan kentang Mas ya di sana ya. Aduh bukan lagi mas. Makanan tiap hari ya. Iya, memang begitu banyak di sana. Itu yang paling diingat ya. Ya, memang di sana wisatanya itu bagus lah memang. Di Mas masih kangen sama Purwaceng Mas? Purwaceng saya masih pengen sama itu apa itu? Selama di Kalimantan nggak pernah makan minum Purwaceng Mas? Tidak ada, tidak ada di sini. Susah kita dapat. Susah dapat Mas ya. Oke Mas, dari sejak 2000 berapa? 2012. 12 2012 di sini pas masih umur 18 tahun ya Mas ya. 12 tahun mungkin ya, sekitar segitu. Soalnya sekarang mungkin 26 saya. Iya, sudah berapa kali mudik Mas? Kalau mudik sudah Ada 10 kali? belum ada mas. Belum. 5 kali? 6 kalian. Oh, 6 kalian ya. Masih diingat orang tua di kampung ya. Waduh masih mas, cuman ini susah juga. Oh, Nggak susah tahu. lagi masih Ya, pandemi gini ya. nggak tahu kenapa lah inilah. Oh Susah, iya. Dari tadi ngomong soal susah, emang masa pandemi ada pengaruhnya nggak sih sama pekerjaannya Mas atau pendapatannya Mas Bejo? Mungkin begitu banyak ya mas yang merasakan kepahitan dalam hidup ini semenjak ada itu ya. Oh gitu ya. Ya yang paling prihatin ini lagi sekarang ini mas, yang nggak bisa mudik itu mas. Oh nggak bisa mudik Iya. ya. Apalagi sebenarnya Mas sudah ada dana untuk mudik juga ya sebenarnya. Bukan ada dana lagi, memang sudah saya Persiapkan persiapkan, memang beli tiket memang sudah, tapi nggak tahu lah prosedur. ini. Oh gitu ya. Ya, Waduh. karena memang Tiket itu rencana tanggal berapa Mas? tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei tahun ini. Ya, Oke, semoga Besok. semoga sempat nanti Mas ya. Insya Allah, Oke. semoga lah. Oh ya, tadi juga sempat dibahas selain supir truk juga pijat itu Ya. berapa Mas? Maksudnya di Kalimantan ini kan cukup banyak ya profesi pijat gitu. Ya, begitu. Terus biasanya kalau kan udah capek bawa truk pulang ke rumah harus mijat lagi, itu gimana caranya? Harus ada tenaga ekstra kan? Ya, mau nggak mau lah, memang sudah
kewajiban sebagai orang ayah begitu. Oh, Mau sudah diapa sebagai lagi? ayah sekarang. Sudah. Dari berapa anak sekarang? Dari satu saja. Oh, baru satu ya. Iya. Oke. Ini menarik ini Mas. Berapa sih pendapatan dari pijat, usaha pijat capek itu? Kita seberapa sih Mas sebetulnya Mas? Cuman ya Dalam sehari biasanya dapat berapa pasien? kadang 3, 4, 5, paling banyak 6 lah kalau ada orang turun dari hulu sana gitu. Paling rame itu berapa orang biasanya? 8. 8 ya. Iya. Cara promosinya gimana Mas? Saya melalui WA, WA ya? ya. Tapi Grup-grup ya? kebanyakan customer dulu lah. Oh, jadi maksudnya Ya. sudah pelanggan utama Ya. ya tetap ya. Iya. Oke, ini menarik Mas untuk kita bahas lagi. Terus dapat pengalaman atau skill itu dari mana? Kalau skill apa? Skill Ngurut. mengurut. Kalau itu memang hampir 80% Mas pemuda dari kampung saya. Oh, dari kampung ya? Ya, Oh, berarti dari Wonosobo banyak yang pandai ngurut ya? banyak di Kalimantan ya, khususnya ini di Malino, Bunyu, ada juga Balikpapan, Tarakan, Berau, Gitu. Kalteng ya. Iya. Kebanyakan jadi profesi tukang pijit. Oh, gitu ya. Dan lumayan lah ya pendapatannya ya. Ya lumayan lah Mas. Bagaimana kita mensyukuri saja lah apa kalau pendapatan itu. Masih tertarik untuk pulang kampung nanti atau mau menetap di Kalimantan? Kalau untuk hidup sih sebetulnya lebih enak di sini ya Mas. Kalau untuk hidup, soalnya kalau di Jawa sana ya terus terang lah, kita petani ini setengah mati lah kita mau Ya, harus mendapatkan. nyangkul gitu ya. Ya bukan masalah untuk nyangkulnya atau apanya Mas, ketika kalau kita sudah tanam gitu kan, sudah waktunya panen, tidak ada harganya sama sekali. Oh, gitu. Itulah Kalau yang di sana buat ya. orang jadi pergi merantau gitu. Ada tertarik juga nanti suatu saat bertani di Kalimantan. Kalau itu saya tertarik sekali di sini. Belum jalan selama ini. Belum jalan. Masih Karena fokus di berburu. Berburu. Masih fokus sebagai buruh operator truk ya. Ya, ya. Itu selalu tiap hari atau kerjanya ada shift-nya juga? Kalau untuk truk itu angkutan barang di pelabuhan itu kadang 2 hari sekali. Oh, 2 hari kadang sekali. ya kalau banyak barang yang dari Surabaya datang bisa Berarti dikatakan setiap hari. Kita ikut pengusahanya atau kita punya truk sendiri? Kita punya truk sendiri. Oh, punya truk sendiri? Iya. Masih punya truk sendiri? Bukan begitu maksudnya. Jadi gimana? Jadi ada orang yang percaya pada saya gitu kan. Oh, gitu. Misalnya kayak Mas nih punya truk gitu, Oh, gitu. bawain saya gitu. Oh, Jadi gitu. saya cuma Berarti bisa pindah-pindah pemilik ya, maksudnya tidak selamanya satu truk itu, ada bisa truk lain lagi Iya, yang. bisa, Oh, bisa. gitu ya. Terus bisa dapat orang untuk mempercayakan kita untuk bawa truknya itu gimana, Mas? itu tergantung dari kita saja ya, Kenalan. pandainya kita ya. Membangun kenalannya. Namanya juga kita merantau kan. Oh, gitu. Sebagaimana mungkin kita harus baik sama orang, ya sopan, pertama dari pembicaraan juga lah. Jadi bisa mungkin. dapat banyak teman ya. Ya, Betul, pergaulan betul. saja sebetulnya. Mas, sudah di Kalimantan ini kan luas, ada Kalimantan Utara, Timur, Selatan, Barat, Tengah. Yang sudah pernah dikunjungi daerah mana saja? Kalau untuk Kalimantan saya sebetulnya sih belum juga jauh ya. Belum jauh jangkauannya. Belum jauh. Paling Mungkin jauh kemana kemarin? Paling Mas? jauh nih Malino. Oh, Kalimantan Utara aja. Terus, kalau Malino Utara ya? Iya, Kalimantan Utara. Terus Sebuku, Sebuku, Nunukan, Nunukan. terus Berau saja sudah lah. Oh, itu ngantar Ya. barang ke sana atau gimana? Kalau itu ada juga waktu itu ngantar Jalan-jalan. barang, ngantar dekorasi pernikahan orang itu. Oh, gitu. Terus Mas, kalau Mas tertarik di pertanian, kalau di sini Mas tertarik bidang apa? Pertanian apa? Kalau mungkin kalau di sini saya pengen cabai, Mas. Cabai ya? Ya, soalnya di sini mungkin itu bagus harganya di sini. Terus lahan sudah terpikirkan mau lahan Nah, dengan itu Mas. Kalau dari saya nanti misalnya siapkan lahan terus kita kerjasama mau Mas? Siap sekali. Siap sekali ya. Siap sekali, Mas. Oke. Oh ya, sekarang Mas ini ngontrak atau gimana? Saya masih ngontrak, Mas. Nggak Masih punya ngontrak. apa-apa di sini, Mas. Oh, jangan gitu ngomongnya Mas. Memang betul. Sudah Saya- punya istri kan itu kan udah Ya. lebih. Ya itu rezeki lah ibarat. Terus kenal Mas Paijo ini dari mana? Asli Nah. gimana ceritanya kenal Mas Paijo?
istri saya nih juga teman sama istrinya Oh, Mas Mas Paijo Paijo ini. ini. Oh, dulu gitu. Kerja di salon. Boleh duduk sini Mas Paijo, biar masuk juga frame. Nah, ini ada Mas Paijo nih. Ini sudah dianggap saudara sendiri atau gimana Mas Iya. Paijo? Sudah Kayak kayak saudara lah memang. Sudah saudara sendiri ya. Sering melihat Mas Bejo nangis kangen rumah atau gimana? Ya, Sampai kadang sering terguling-guling. juga sih curhat dia. Oh gitu. Wah, luar biasa. Itu terus sekarang ngontrak berdua atau gimana ceritanya? Nah, kalau ini Ada sendiri. ada sendiri. Oh, ada rumahnya. sendiri. Terus saya ngontrak. Oh gitu. Tapi biasanya kalau ada kerjaan saling kasih info gitu ya. Betul. Betul. Selain truk biasanya apa lagi biasanya? Ada Khusus juga- truk aja atau ada yang lain biasanya? Ada pegang proyek kalau Mas Paijo ini. Oh gitu. Mas Paijo proyek apa biasanya Mas? Ya, kadang bikin Alfa Midi Alfa untuk, Midi untuk sekarang. sementara. Bikin Alfa Midi, maksudnya proyek bangunan. Ya, Oh desain dalamnya, interiornya. Materialnya aja, penyediaan material. Oh gitu. Layar. supply. Oh supplier. Jadi Mas yang angkut barang ke dalam gitu. Cuman material pasir, batu, semen. Karena kan kita kan supir pelabuhan. Karena pintunya Kalimantan Utara kan hanya di situ. Oh gitu ya. Nah, Di jalan Kampung Arab itu ya. Di Pujasera situ. Pujasera. Oh ya. Ini terakhir Mas Bejo. Pesan untuk orang tua di rumah Mas Bejo. Ya, kalau dari saya semoga sehat terus, banyak rezeki, dipermudahkan dalam segala urusannya. Yang penting tetap sehat lah, pokoknya kangen rasanya Mas. Kangen ya Iya. pulangnya. Yang paling dirindukan di Wonosobo sekarang ini apa? Selain keluarga. Apa makanannya atau apa? Kalau makanannya juga iya Mas, tapi yang paling membuat saya pengen betul pulang nih suasana pas lebarannya itu Suasana pas lebaran. yang tidak bisa saya lupakan. Tidak bisa tergantikan dengan apapun ya. Iya. Oke deh Mas, makasih ya Mas Bejo ya. Iya. Semoga tiketnya bisa lolos nanti bisa pulang Amin, ke amin. Wonosobo Semoga. ya. Amin, amin. Kita pulang lagi nanti kita usaha cabai Mas. Insya Allah, insya Ya, Allah. kita ada lahan nih Mas, tinggal tenaga aja nih Mas. Siap. Nanti saya siapkan segalanya, tinggal Mas urus nanti kita Wah, atur ya. semuanya. Atur. Ya nanti pokoknya kita gimana caranya lah Mas Ya. diuntungkan, saya juga Ya, diuntungkan. ya sama-sama untung lah. Sama-sama Biasanya Kalau untung. untuk kerja bersama tuh ya begitulah. Oh iya, Saling mantap. menguntungkan. Mantap Mas. Jadi ini curhat kita berdua bertiga bareng Mas Paijo. Nanti mungkin next time khusus Mas Paijo nih. Mas Bejo dan Mas Paijo selain juga ini kadang-kadang juga jerat burung ya Mas ya. Nah, ini kita lagi sedang di luar ini lagi sedang jerat burung. Kalau mungkin ada dengar suara keruak itu adalah suara pikat ya. Iya. Biasanya katanya dapat sampai 8 ekor ya. Kan ekor ya. Nanti kita akan cantumkan linknya di bawah kegiatan Mas Bejo ketika ada waktu luang menjerat burung Keruak-keruak. Oke. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. YouTube-nya apa Jangan lupa. namanya Mas? YouTube-nya namanya Sobo Fishing. Artinya apa ya? Mau sopo fishing aneh-aneh wae. Saya juga nggak tahu, saya cuma ikut. Sopo itu apa sopo? Sobo Artinya? itu alas Mas. Alas. Alas itu sawah kalau Oh. tempat saya. Feel anu sekali. Dalam sekali maknanya Iya, ternyata. Fishing itu mancing. Fishing itu Mancing di sawah. Mancing. Mancing di sawah. Nah, begitulah. Oke deh, Oke. jangan lupa subscribe Sobo Fishing. Nanti kita Iya. cantumkan linknya di bawah. Semoga YouTube-nya terkenal nanti Mas ya. Amin. Nanti subscribernya sampai 1 juta. Amin ya Allah. Amin. Oke. Terima Oke. kasih. Pokoknya Ya, cop. semangat terus buat semuanya. Jangan lupa untuk sholat. Jangan sampai video ini sampai melalaikan atas apa tujuan dari hidup kita. Wahai, Terima luar kasih. biasa. Jangan lupa subscribe. Mantap. Sobo Sobo Fishing. Fishing. Mantap. Iya. Mantap kayaknya kita dapat ini guys. Ini kegiatannya Mas Bejo. Nah, ini kita terekam di kamera. Ternyata dapat burung guys. Nah, ini dia burung yang didapat sama Mas Bejo. Nah, lihat dulu Mas. Lihat dulu Mas. Nah, ini. Ini kalau sudah kayak gini biasanya masih ada peluang lepas nggak sih Mas? Kalau untuk uang lepas tidak mungkin ya Mas ya. Segini banyaknya dia menyangkut. Oh gitu ya. Berapa kenanya? Dua ya? Dua kayaknya nih. Dua ya. Oke. Tiga. Tiga ya. Nah, ini dia burungnya yang didapat sama Mas Bejo. 1 ekor, 1 poin Mas ya. 1 poin. Ini kalau kita tunggu lagi bisa dapat lagi atau harus pindah? Dapat lagi. Oh dapat lagi. Yang sudah sih seperti itu dapat lagi lah. Jadi kita tunggu lagi nanti atau kita Tunggu lagi pindah? aja. Oh tunggu aja lagi. Ya, siapa tahu masih ada rezeki. Oke. Ditunggu saja.
Oke. Kalau dari segi beratnya sama aja semuanya Mas ya? Apa itu? Baik jantan maupun betina. Kalau untuk beratnya beda Mas. Oh, Yang jantan ini lebih ringan dia. oh gitu. Iya. Oke, sudah dilepas belum? Susah betul. Hmm. Ini yang jantan atau betina Mas? Kalau ini Mas. Jantan ini Mas. Jantan. Ya. Mungkin pemilik atau penguasa lahan di sini ya? Ya. Nah, itu sudah ada Sudah ada ya panggilan yang dari datang dalam. lagi. Oh gitu. Ini biasanya dirica-rica atau diapain Mas? Kadang-kalanya saya kasih siapa yang membutuhkan saja sih. Oh gitu. Ya. Kalau pas lagi ngidam gitu ya. Ya, Kadang-kadang juga dirilis lagi gitu. rilis lagi ya, kebanyakan dirilis di belakang rumah sih, biar banyak juga di belakang rumah. Biar ekosistem terjaga Mas ya. Ya, betul. Jadi Oh, dia benar. kayak mana ini? Apa terlalu banyak lilitannya? Terlalu lama kita. Oh iya. Kok mikirnya tadi Mas Paijo pikir tadi kita apa? Lepas tadi. Iya. Waduh banyak sekali nih ceritanya tuh. Nah ini dia pikatnya di sini guys. Nah tuh.